Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal TKA materi matriks pada buku penerbitan Erlangga, mulai dari soal nomor 16 sampai soal nomor 20. Nah, selanjutnya kita akan mulai dari pembahasan soal nomor 16. Diketahui matriks P sama dengan min 3, 2, 4, min 2. Matriks Q sama dengan 1, min 5, 1, 5, 2, min 1. Kemudian matriks R sama dengan 1, min 17, 0, 22. Nah, dari informasi tersebut, manakah persamaan di bawah ini yang merupakan pernyataan yang benar? Nah, di sini ada 5 pernyataan, sekarang kita buktikan. Nah, untuk pernyataan pertama itu menyatakan bahwa matriks P dikali dengan matriks Q itu hasilnya sama dengan 2 kali matriks R. Nah, apakah benar? Sekarang kita buktikan ya. Berarti min 3, 2, 4, min 2 dikalikan dengan 1, 5, 2, min 1 itu sama dengan 2 dikali 1, min 17, 0, 22 sama dengan baris kali kolom. Ingat, min 3 kali 1 jadinya min 3, 2 dikali 2, 4, min 3 dikali 5, min 15, 2 dikali min 1, min 2, 4 dikali 1, 4, min 2 dikali 2, min 4, 4 dikali 5, 20, min 2 dikurang 1, positif 2. Sama dengan 2 dikali 1, 2, 2 dikali min 17, min 34, 2 kali 0, 0, 2 dikali 22, 44. Oke, sekarang kita sederhanakan. Ini menjadi 1, ini menjadi min 17, ini jadi 0, kemudian yang ini jadinya 22. Oke, jadi pernyataan ke-1 adalah salah. Kemudian selanjutnya pernyataan kedua. Pernyataan kedua, determinan P dikali dengan determinan Q itu sama dengan determinan R. Nah, gampang saja, determinan P dikali determinan Q itu sama dengan determinan dari P dikali Q. Nah, tadi kan kita sudah menghitung ya, P dikali Q itu nilainya sama dengan 1 min 17, 0, 22. Berarti kita tinggal mencari nilainya. 1 dikali 22, 22. Dikurang dengan min 17 kali 0, berarti tambah 0. Ya kan? Sama dengan R. R itu ini ya, 1 dikali 22, 22. Kemudian ditambah min 17 ya, min kali min jadi positif, jadi 0. Nah, ternyata nilainya sama dengan sama-sama 2 antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi, pernyataan ini benar. Pernyataan kedua benar. Selanjutnya pernyataan ketiga, yaitu determinan P dikurang Q itu sama dengan min 10. Sekarang kita buktikan ya. P min 3 dikurang 1 menjadi min 4. 2 dikurang 5, min 3. 4 dikurang 2, 2. Min 2 dikurang min 1, berarti tambah menjadi min 1. Sekarang kita hitung berapakah determinannya. Yang ini jadinya 4. Yang ini menjadi tambah 6. Menjadi 10 positif ya.
Sementara di pernyataan ketiga itu 10 negatif, berarti pernyataan ini salah. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, pernyataan keempat. Pernyataan keempat, determinan dari transpos matriks T ditambah dengan Q itu sama dengan 30. Sekarang kita buktikan. Transpos P itu berarti min 3, 4, 2, min 2. Ditambah dengan Q, 1, 5, 2, min 1. Sama dengan, ini dikalikan hasilnya positif 6. Dikurang dengan 8. Ops, sorry. Ditambah ya. Kita tambah dulu. Min 3 ditambah 1, maaf keliru, menjadi min 2. 4 ditambah 5, 9. 2 ditambah 2, 4. Min 2 ditambah min 1 menjadi min 3. Nah, sekarang baru ya dikalikan menjadi 6 dikurang 36 sama dengan min 30. Nah, karena pernyataannya salah, tidak sama, maka pernyataannya salah. Selanjutnya, pernyataan kelima. Pernyataan kelima, P ditambah Q, kemudian di inverse, itu sama dengan 1/33 dari 3, 7, 6, 2. Sekarang kita buktikan ya. P tambah Q. P tambah Q, berarti P tambah Q min 3. Tidak terlihat persamaannya. Bisa ya? Oke. Min 3 ditambah 1 jadinya min 3 ditambah 1 jadinya min 2. 2 ditambah 5, 7. Kemudian mana lagi? 4 ditambah 2, 6. Min 2 ditambah min 1, min 3. Nah, sama dengan, kita kan sekarang mencari inversenya ya. Berarti inversenya itu sama dengan, jadi inversenya itu sama dengan 1/6, kemudian dikurang 7 kali 6 sama dengan 42. Kemudian yang ini ditukar menjadi min 3, min 7, min 6, min 2 sama dengan 1 per min 36. Ya kan? Min 3, min 7, min 6, min 2. Nah, pernyataannya tidak sama, berarti pernyataan kelima salah. Kesimpulannya, pernyataan yang benar itu hanya pada pernyataan kedua. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 17. Diketahui persamaan matriks sebagai berikut. 1 min 3, 3, 4 dikalikan dengan matriks 0, 1, 1, 0 sama dengan A4 min 1C dikali dengan 2B D min 3. Nah, di situ ada 5 pernyataan. Manakah pernyataan yang memenuhi sesuai dengan soal? Oke. Di sini kita hitung terlebih dahulu ya. Kita hitung, kita operasikan. Kita operasikan terlebih dahulu. Ingat, perkalian berarti baris kali kolom. Berarti menjadi 1 kali 0, 0. Min 3 dikali 1, min 3. 1 kali 1, 1. Min 3 kali 0, 0. Oke.
3 kali 0, 0. 3 dikali 0 tadi sudah 0 ya, berarti 4 dikali 1 berarti tambah 4. Kemudian 3 kali 1, 3, 4 kali 0, 0. Sama dengan A dikali 2 berarti 2A ditambah dengan 4D. A dikali B jadinya AB, 4 kali min 3 jadinya min 12. Min 1 kali min 1 kali 2 berarti min 2. C dikali D berarti CD, ya kan, ditambah CD. Min 1 dikali B min B, C dikali min 3 min 3C. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Ini jadinya min 3, yang ini jadi 1, ini jadinya 4, ini jadinya 3. Sama dengan, kita sederhanakan juga, 2A ditambah D, AB kurang 12, min 2 ditambah CD, min B dikurang 3C. Jadi diperoleh, ya ini yang pertama dulu ya, berarti 2A ditambah D itu sama dengan min 3. Oke, udah ya. Kemudian yang ini berarti A dikali B dikurang 12 itu sama dengan 1. Berarti AB itu sama dengan 13. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, min 2 ditambah CD itu sama dengan 4. Maka CD itu sama dengan 6. Udah ya. Kemudian yang keempat, min B dikurang 3C itu sama dengan 3. Nah, dari perolehan yang kita dapatkan di sini, sepertinya soal ini dinyatakan tidak valid ya, karena tidak ada penyelesaian. Oke, tidak valid ya guys. Jadi tidak ada jawaban, atau sepertinya soalnya mungkin salah ketik ya. Oke, jadi soal nomor 17 tidak valid. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 18. Jadi diketahui ada 5 matriks meliputi matriks P, matriks Q, matriks R, matriks S, dan matriks T. Nah, di sini ada 5 pernyataan. Dari 5 pernyataan itu, manakah matriks yang nilai determinannya itu merupakan bilangan negatif gitu ya, yang benar-benar nilainya negatif gitu. Nah, jadi sekarang kita akan cek satu persatu mencari determinan dari kelima matriks tersebut. Nah, jadi di sini yang pertama determinan P. Oke, itu sama dengan min 1 kali 2 berarti min 2 dikurang 5 kali 3 berarti 15 ya. Berarti sama dengan min 17. Oke, berarti matriks P benar ya. Benar karena dia nilainya negatif di situ. Walaupun sebenarnya kan kalau determinan itu selalu positif ya jawabannya, karena dia itu lambangnya saja itu dia sudah menggunakan mutlak. Oke, selanjutnya kita mencari nilai determinan Q. Determinan Q berarti 6 dikali min 2 itu min 12. Nah, kemudian dikurang 3 dikali 4 dikurang 12 juga sama dengan min 24. Ini juga negatif, berarti jawabannya adalah benar. Kemudian pernyataan yang ke R, kita cari determinan R, berarti ini kali ini hasilnya min 24 dikurang tambah, jadinya tambah 2 itu sama dengan min 22. Benar juga ya.
Kemudian yang S, berarti determinan S kita lumayan panjang ya. Nih, 4 kali 2 kali 0, 0. Ditambah dengan, saya pakai bayangan ya, sini, oke. Ini kali ini, berarti tambah 6. Ini kali ini, ditambah 6. Dikurang, ini kali ini, dikurang 18. Dikurang, ini dikali ini, dikurang 4. Dikurang ini 0. Oke, dikurang 0. Ini jawabannya adalah 12 dikurang berapa nih? 32. Kok 32? 22. Itu artinya sama dengan min 10. Oke, ini juga benar. Sekarang yang T ya. Oke, determinan T sama dengan, ini kali ini jadinya min 4. Ini dikali ini jadinya min 6. Ini dikali ini tambah 0. Ini dikurangi jadinya tambah ya, 18. Ini kali ini jadinya min 1 tambah 1. 2 dikali ini tambah 0, min 0. Sekarang jadinya ini aja udah min 10. Min 10 ditambah 19. Berarti jawabannya itu 9. Berarti ini adalah salah. Jadi pernyataan yang benar itu berada di matriks P, matriks Q, matriks R, dan matriks S. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 19. Ini soal cerita ya. Budi membeli 3 tisu dan 6 permen di toko Hebat dengan membayar sebesar 13.500. Kemudian Jaka membeli 4 tisu dan 4 permen di toko yang sama dengan membayar seharga 17.000. Jika harga sebuah tisu adalah T rupiah dan harga sebuah permen adalah P rupiah. Nah, manakah dari 3 pernyataan di bawah itu jawaban yang benar? Nah, jadi karena di pernyataan itu bentuk penyelesaiannya itu dia menggunakan determinan, maka kita pakai determinan saja ya. Oke, kita buat dulu D-nya ya. D-nya itu sama dengan 3, 6, 4, 4. Oke, sekarang DB-nya itu berarti bagian DT ya, DT, karena T yang cari ya, DT. Berarti T-nya ini diganti dengan daerah hasil, berarti 13.500 sama 6, kemudian ininya 17.000, kemudian yang ini 4. Kemudian DP-nya itu yang ininya 3 dan 4, yang ininya 13.500 dan 17.500. Nah, kita lihat pernyataan pertama ya. Pernyataan pertama itu T-nya, sebentar, kita tulis saja langsung ya, bahwa T itu sama dengan DT per D. Maka DT-nya itu kita tulis DT-nya 13.500, 6, 17.000, kemudian 4 per 3, 4, 6, 4. Apakah benar? Kita lihat apakah sama ya. Oke, jawabannya adalah salah. Pernyataan pertamanya itu salah ya. Sebentar, ini kan benar nih. Pernyataan pertama itu kan dia mengatakan bahwa nilai T itu sama dengan 13.500, kemudian 3, 17.000, 4.
kemudian bawahnya 3664. Nah, itu sudah salah ya, berarti pernyataan pertama salah. Kemudian pernyataan kedua menyatakan bahwa cari P, berarti P itu kan jadinya DP per D sama dengan DP-nya itu 3, 4, 13.500, 17.000. Oke, per ininya sama ya, 3644. Oke, kita lihat 3644 nya bawahnya benar, 34, 13.500. Oke, benar. Jadi pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga, pernyataan ketiga itu 3464 DP, oke, sama dengan 13.500 dan 17.500. Oh, ini dia bentuk pendaerahan itu loh ya. Ini adalah A, yang ini kita utamakan sebagai X, yang ini kita utamakan dari B. Apakah dia benar 3644? Ya, ini kalau menggunakan cara inverse ya. Jadi ini bentuk umumnya. Berarti ini benar ya guys. Benar, berarti jawaban yang benar berada di pernyataan kedua dan pernyataan ketiga. Oke, selanjutnya soal nomor 20. Jadi soal nomor 20 ini menurut saya agak unik. Baru kali ini saya menemukan soal bentukannya kayak begini ya. Untuk soal matriks. Oke, jadi diketahui 4 matriks sebagai berikut. Matriks P ordonya 3 kali 2. Matriks Q ordonya 2 kali 4. Matriks R ordonya 3 kali 4. Dan matriks S itu ordonya 2 kali 3. Jika X sama dengan matriks P dikali matriks Q dikali dengan transpos matriks R dikali dengan transpos matriks S. Yang menjadi pertanyaannya, ordo dari matriks X tersebut adalah berapa? Nah, ini unik ini. Ini sebenarnya sederhana tapi terlihat jadinya rumit gitu ya. Nah, jadi kita juga harus tahu bahwa suatu matriks A ordonya M kali N dikali dengan B N kali P, maka akan menghasilkan matriks dengan ordo M dikali P. Gini ya. Jadi sebuah matriks, jika di sini matriks A itu ordonya M dikali N, kemudian dia dikali dengan matriks B yang ordonya N dikali P, maka yang akan menjadi dia akan menghasilkan ordo baru yang ordonya itu adalah M dikali dengan P ya. Berarti M dikali P. Jadi itu yang perlu diketahui ya. Nah, kemudian berdasarkan rumus tersebut kita dapatkan ordo matriks X itu adalah berapa. Nah, sekarang X itu sama dengan P 3 dikali ordonya 3 kali 2, kemudian kita kali dengan Q yang ordonya adalah 2 dikali 4, kemudian dikali dengan R transpos, berarti dibalik ya, berarti R itu transposnya menjadi 4 kali 3 karena dibalik, kemudian dikali dengan transpos matriks transpos S yang awalnya 2 kali 3 berarti dibalik menjadi 3 kali 2. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang benar? Nah, caranya adalah kita boleh berhitung mengalihkan satu-satu. Misalnya kita kerjakan yang ini dulu. Nah, kalau yang ini aja kan menjadi kita permisahkan dari M ya, M saja karena baru menghasilkan 3 kali 4 berarti 3 dikali 4. Kemudian ini menghasilkan yang baru, saya anggap sebagai N ya. Berarti ini menghasilkan 4 kali 2, 4 dikali 2. Nah, maka si X ini ordonya adalah 3 dikali 2 ya, 3 dikali 2. Udah selesai. Berarti jawabannya itu berada pada C. Simple, sederhana saja.